Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan pembahasan tentang nahwu. Masih ingat beberapa waktu yang lalu diterangkan Abi tentang kalimat. Kalimat ini kan ada berapa macam? 3 macam. Yang pertama adalah kalimat isim, fi'il, dan kalimat huruf. Nah, kalimat isim ini ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni ini tidak berubah akhirannya. Kayak ada hadihi, ya, tilka dalika, itu termasuk mabni, ya. Terus isim juga termasuk ada yang mu'rab. Mu'rab ini berubah di akhir kalimatnya karena ada sesuatu yang masuk. Contohnya isim masjidun bisa berubah menjadi masjidi karena ada kemasukan huruf j, ya, sehingga berubah. Perubahan di akhir ini disebut dengan mu'rab. Isim ini juga sudah dijelaskan Nabi. Sekarang kita fi'il. Fi'il ini juga sama anak-anak, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni ini tidak berubah di akhirnya tidak ada perubahan. Sedangkan mu'rab di akhirnya ada perubahan. Lah fi'il yang kita kenal kan ada 3, ya, sementara yang dikenalkan ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. 3 fi'il ini. Lah dari 3 fi'il ini yang mabni itu ada 2. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi ini akhirnya tidak berubah. Fi'il madhi contohnya misalnya nasoro. Di akhir tidak berubah, ya. Fi'il amar juga enggak. Di akhirnya disukun. Contohnya unsur. Akhir dari fi'il amar tidak berubah. Unsur. Nah, ini karena tidak berubah itu, maka fi'il madhi maupun fi'il amar tergolong mabni. Sedangkan fi'il mudhari'nya karena ada 3, madhi dan amar ini sudah termasuk yang mabni, maka yang mu'rab ini tinggal fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini di akhirannya bisa berubah rofa, bisa berubah nasab, bisa berubah jazm atau sukun. Rofa itu doma, nasab itu fa, jazm itu sukun. Fi'il mudhari' terakhirnya rofa kalau tidak kemasukan apa-apa, asli. Nasoro yang suruh, aslinya kan yang suruh, nggak berubah. Ini rofa karena nggak dimasuki sesuatu. Tetapi fi'il mudhari' ini bisa berubah akhirannya menjadi nasab kalau kemasukan amil nawasib. Ya, contohnya adalah ak, lam, idam, kai. Ya, contoh misalnya di sini. Yang ribu. Ini rofa karena tidak dimasuki apa-apa, maka dia tetap rofa. Tetapi pada waktu dia dimasuki an, maka dia tidak rofa lagi, menjadi ayat riba. Ya, ayat riba. Karena kemasukan an. An ini termasuk disebut huruf amil nawasib. Lan juga, idzan juga, kai. Misalnya kemasukan lan sama, kemasukan idzan sama, kemasukan kai juga sama. Nah, yang ketiga, fi'il mudhari' ini bisa berubah akhirnya menjadi jazm atau sukun apabila kemasukan amil jawazim. Ya, amil jawazim ini ada lam, lamma, alam, alamma. Ya.
Contoh ada di sini. Ini tadi kalau kemasukan an, karena an ini termasuk amil nawasib, maka berubah menjadi nasab. Tetapi kalau lam karena amil jawazim, maka dia berubah menjadi sukun. Contoh, lam yang berubah. Perubahan-perubahan ini disebut dengan apa ini? Apa? Mu'rab. Ya, perubahan itu tadi karena adanya sesuatu di depan dari fi'il mudhari. Bisa berupa amil nawasib, bisa berupa amil jawazim. Itu ya. Nah, contoh lagi misalnya ja'ala ini fi'il apa? Fi'il madhi. Ya. La, ja'ala. Kalau mengikuti wazan kan ada fa'ala, fa'ila, ada fa'ula. Di akhirnya itu fathah. Ja'ala yaj'al. Ya, ini fi'il mudhari. Karena dia kemasukan alam. Alam ini termasuk huruf apa? Amil apa? Amil jawazim, berarti sukun terakhirnya maka menjadi alam yaj'al. Makanya di Al-Qur'an ada alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Dia kena sukun ya karena kemasukan amil jawazim. Ya. Contoh lagi. Syaraha ini fi'il apa? Fi'il madhi. Akhirannya enggak berubah. Syaraha yashrahu. Ya, nun ini termasuk huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada 4 yang kita singkat dengan anita. Anita. Alif, nun, ya, ta. Di depannya fi'il mudhari. Maka bisa ya, bisa alif, bisa nun, bisa ta. Misalnya syaraha yashrahu. Ya-nya kita ganti menjadi nasrahu. Nah, nasrahu kita masuki dengan amil jawazim alam, maka berubah. Terakhirnya berubah menjadi sukun, menjadi alam nasrah. Makanya di Al-Qur'an ada alam nasrah laka sadra. Sampai sini paham? Baik, ada yang tanya? Tapi ngapunten saya badhe tanglet. Kul kalau dilihat di akhirnya itu kan katakan artinya itu kan katakanlah. Ya. Seperti kul ya ayyuhal kafirun. Karena artinya itu perintah. Berarti kan fi'il amar. Padahal dalam kaidah kan biasanya diawali dengan alif. Kayak seperti nasoro, yansuru, unsur, doroba, yadribu, sama idrib. Nah itu gimana ya Bi? Mohon penjelasannya. Ya. Ada lagi? Ya. Apa naik? A'udzu itu kan fi'il mudhari yang artinya saya berlindung. Ya. Sedangkan kalau dilihat dari wazannya kan ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fi'il mudhari'nya yaf'alu, yaf'ilu, yaf'alu. Berarti kan setelah huruf mudhari'ah kan disukun. Huruf mudhari'ah kan ada 4 yang disingkat anita. Mohon penjelasannya ya. Ya. Kul itu dari kata atau fi'il madhi. Fi'il madhi asalnya adalah qawala. Ya, qawala. Terus kalau a'udzu tadi fi'il mudhari, kalau kita kembalikan ke fi'il madhinya itu aslinya adalah awada. Coba kita tasrifkan. Qawalah ini kalau kita rubah menjadi fi'il mudhari menjadi yaqulu. Awada ya'mudu. Tetapi ada aturan dalam ilmu nahwu. Biasanya kalau kita belajar tentang qawaidul i'lal, ya, setiap di fi'il madhi ini setiap ada waw atau ya, karena
huruf itu kan ada berapa? Huruf hijaiyah itu ada berapa? 28. Ada yang sahih, ada yang ilah. Kalau yang sahih, yang ilah saja yang sedikit. Ilah itu ada 3 yang kita singkat biasanya alif, ya, dan waw. Ayu. Selain itu sahih. Sahih. Ini ilah. Kalau ada huruf ilah, ya, waw atau ya yang hidup di fi'il madhi, maka waw atau ya-nya itu harus kita ganti dengan alif. Ini kaidahnya gitu. Maka qawalah ini berubah anak. Tidak lagi menjadi qawala tetapi menjadi qola. Paham sampai sini? Awada juga gitu. Wawunya ini karena huruf ilah dia hidup, maka wawunya ini harus kita ganti menjadi alif, menjadi ada. Paham? Nah, oke, sekarang kita rubah ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya juga ada aturan. Kalau fi'il mudhari' ini wawunya ini yang merupakan huruf ilah hidup jatuh setelah huruf sahih yang mati, maka harokatnya harus dirubah, dioper. Yang sukun ini dirubah ke wawu karena huruf ilah, yang hidup ini dikasih ke huruf yang sahih. Maka ini berubah menjadi yakulu. Sampai sini paham perubahannya? Kenapa kok dirubah? Ya harus memang aturannya harus gitu. Ya harus dirubah. Maka koala berubah menjadi kola. Yakulu berubah menjadi yakulu. Fi'il amarnya kalau kita lihat di sini, ya, maka ya-nya kan harus kita rubah. Kita ganti dengan huruf alif karena ya ini termasuk huruf mudhari'ah. Kita rubah. Qaf, waw, lam. Mestinya di awal huruf fi'il amar ini kan sukun, ya kan? Ini kan aslinya begini. Kan begini kan? Ukul kan gitu. Karena dia sudah berubah dari yakulu menjadi yakulu, maka ini sudah nggak seperti ini. Ini berubah menjadi qafnya hidup, ini sukun, ini harus sukun karena fi'il amar terakhir harus sukun. Maka perubahannya menjadi ukul gitu. Nah, karena ini huruf ilah, kita buang saja sekalian. Berarti perubahannya menjadi ukul. Nah, ukul ini karena huruf kedua yang biasanya sukun, ya, setelah tambahan alif ziyadah ini, huruf yang kedua ini biasanya sukun. Karena ini hidup, maka ini nggak berfungsi lagi. Ini harus dibuang. Ya, karena dua-duanya hidup. Awalnya ini fi'il amar itu kan mesti mati kan yang kedua. Ya, pak fi'ilnya itu. Tapi ini karena hidup, ini nggak berfungsi lagi. Maka harus ini dihapus. Maka menjadi fi'il amarnya menjadi kul. Nah, ini. Makanya di dalam Al-Quran itu surat Al-Kafirun kan kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah, fi'il amar perintah. Maka kul ini fi'il amar yang fi'il madinya dari qawala berubah menjadi qola, yakulu berubah menjadi yakulu, ukul berubah menjadi kul. Paham? Sekarang kita ke awada. Pertanyaannya naik. Kamu sudah paham tadi yang tanya? Oke. Baik, dilanjutkan sama Abi yang terakhir. Nah, ini sama kaidahnya tadi. Yang pertama apa kaidah yang pertama? Jika ada waw atau ya dalam keadaan hidup, maka bukan harokatnya, hurufnya diganti dengan alif. Kaidah yang pertama, kaidah
yang dari fi'il madhi, ya. Nih lihat. Awada, wau. Kan huruf ilah kan? Kan mestinya ini mati sukun. Soalnya huruf ilah. Karena dia hidup setelah fathah, maka waunya harus kita ganti menjadi alif. Awada menjadi ada. Paham nggak sini? Terus awada mestinya fi'il madinya adalah ya'udu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Tetapi kaidah yang kedua di fi'il mudhari, jika ada huruf ilah yang dalam satu kalimat, huruf ilahnya ini hidup, jatuh setelah huruf sahih yang sukun, maka harokatnya harus dioper. Paham? Nah, ini harus dioper. Dioper menjadi ya'udu. Ya'udu. Ya ini huruf apa? Ya ini huruf apa? Mudharaah. Huruf mudharaah ada berapa? Ada. Apa saja itu? Alif, nun, ya, ta. Nah, ini kita rubah. Ya, ini kita rubah menjadi alif. Boleh depannya fi'il mudhari kemasukan huruf mudhari. Kita ganti alif menjadi a'u. Nah, berarti benar memang a'udhu adalah fi'il mudhari. Kenapa tidak mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu? Mestinya menjadi ya'udu, karena di sini ada huruf ilah tadi yang harus kita oper menjadi ya'udu atau a'udu. Makanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Bukan bukan gitu ya. Bukan yang di sini apa? Di sini disukun. Bukan a'udu, bukan. Ya. Bukan a'udhu. Walaupun aslinya seperti ini, tapi karena kaedahnya tidak membolehkan, maka harus dirubah. Dirubahnya seperti ini akhirnya. Nah, ini kan huruf mudharaah, kita ganti alif menjadi a'udhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu ini artinya aku berlindung. Ya, aku berlindung. Kalau huruf mudharaah menyesuaikan. Kalau nun kita, kalau alif adalah saya. Saya berlindung. Ya. Tuh. Sampai sini paham? Baik. Untuk pelajaran nahwu kita hari ini seperti ini anak-anak difahami. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.